Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nahdi Nusantara, CNN rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami channel YouTube Nahdi Nusantara CNN. Kali ini mempersembahkan episode sepenggal epos Adipati Ronggolawe. Yang kali ini di episode ketiga akan menjelaskan tentang kedatangan tentara Tartar. Bagi para netizen yang baru menemukan channel kami, channel YouTube Nahdi Nusantara, jika ingin bergabung dengan kami, mengikuti konten-konten kami, silakan subscribe tombol lonceng notifikasinya sekali saja. Kemudian di like, komen, dan di share. Episode sepenggal epos Adipati Ronggolawe yang menjelaskan tentang kedatangan pasukan Tartar dari Cina. Permohonan Bupati Wiraraja kepada Kaisar Tiongkok untuk memperoleh bantuan dalam usahanya memerangi Daha dengan janji akan menyerahkan 2 orang putri Tumapel menurut Kidung Panji Wijayakrama, atau seorang putri Daha Ratna Kesari menurut Kidung Harsawijaya. Pada hakikatnya hanyalah bumbu romantis dalam menjalin penulisan sejarah. Ini komentar dari Profesor Dr. Slamet Mauliana, seorang filolog yang cukup kawentar yang dimiliki Republik tercinta ini. Tanpa permohonan bantuan itu dan tanpa janji penyerahan putri Tumapel atau Daha, tentara Tartar pasti datang di Pulau Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara yang berani menghina utusannya Mengki. Di muka telah sekadar diuraikan bagaimana watak Kaisar Kubilai dan betapa besar nafsunya untuk memperluas daerah jajahan dan kekuasaannya. Hanya dari sudut itu kita dapat memahami hubungan renggang antara Tiongkok di bawah pimpinan Kubilai dan Kerajaan Singosari di bawah pimpinan Raja Kertanegara. Raja Kertanegara terkenal sebagai raja yang sadar akan keagungannya, sebagai raja yang berhangkara. Ia tidak mau tunduk begitu saja kepada kemauan Kubilai. Demikianlah, untuk membalas hinaan itu, Kaisar Kubilai mengirim tentara Mongolia sebesar 20.000 orang pada awal tahun Saka 1214 atau tahun Masehi 1292 di bawah pimpinan Shihbi, Cao Xing, dan Ikemose atau Jikomosu, lengkap dengan kapal pengangkut dan kapal perang, membawa segala perlengkapan perang dan bahan makanan untuk jangka waktu setahun lamanya.
Lain dari itu, terbawa pula segala tanda jasa dan hadiah untuk para pahlawan, berupa kain sutra yang cukup mahal sekali harganya. Dengan jelas menyatakan pada perintah yang diberikan oleh Kaisar Kubilai bahwa berangkatannya ke Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara yang telah berani menghina utusan Mengki. Dari berita cokok itu jelas sekali bahwa kedatangan tentara Tartar itu tidak atas dasar undangan Bupati Wiraraja dari Sumenep. Tidak disebut adanya janji penyerahan putri bangsawan kepada Kaisar. Armada kemudian bertolak meninggalkan pantai masuk ke Laut Besar. Baru saja meninggalkan pantai, kapal-kapal pasukan Tiongkok itu telah diserang oleh angin ribut. Jalannya seperti kuda mabuk. Banyak di antara penumpangnya yang juga turut mabuk. Berhari-hari hanya bertiduran saja, tidak mau makan. Armada itu sampai di Pulau Kolan atau Biliton, lalu berhenti untuk menentukan siasat perang. Ki Mese berangkat lebih dahulu dengan 500 orang dan 10 kapal lainnya berangkat melalui Karimun atau Pulau Karimun Jawa menuju Tupingsuh atau Tuban. Sampai di Tuban, separuh dari tentara harus mendarat, sedangkan yang separuh lagi harus melanjutkan pelajarannya, harus melanjutkan pelayarannya ke arah timur di bawah pimpinan Syih Pi menuju muara Sungai Sugalu atau Sedayu. Dari muara Sungai Sedayu itu, Ki Mese mengirim 3 orang perwira menuju jembatan Majapahit. 3 perwira itu diberi perintah untuk menyampaikan pesan Kaisar kepada Raden Wijaya atau Raden Wijaya. Jika tugas itu telah ditunaikan, segera diharapkan kembali lagi dan menggabungkan diri dengan tentara lainnya yang segera akan berangkat ke Sungai Pasih atau Kalimas. Ketika perwira itu memang segera kembali dan memberitahu kepada Syih Pi bahwa Raja Jawa Tuhan Pijaya atau Raden Wijaya bersedia tunduk kepada jamuan Kaisar Kubilai. Namun Raden Wijaya sedang dalam peperangan dengan Raja Kalang atau Raja Gelang-Gelang, yakni Daha, Haji Katang atau Haji Jayakatwang. Haji Jayakatwang membunuh Haji Katamakala atau Raja Kertanegara. Raden Wijaya sedang dalam peperangan dengan Raja Jayakatwang. Namun ia belum berhasil menundukkan Raja Jayakatwang. Oleh karena itu, ia menyingkir ke Majapahit. Dikatakan bahwa Raden Wijaya bermaksud mengirim menterinya Sihla Nanda Caya dan 14 orang lainnya. Syih Pi lalu memberikan perintah untuk menjemput utusan itu. Sementara itu, segenap tentara Tartar berkampung di suatu tempat. Tempat perkampungan itu sangat strategis letaknya, yakni di muara sungai. Jika orang mudik menurutkan sungai itu, akan sampai di istana Raja
Tumapan atau Tumapel. Namun ternyata bahwa tempat perkampungan itu dijaga kuat oleh musuh. Meskipun tentara Tartar berhasil merebut tempat itu dan mendirikan perkampungan, bagian di antara mereka terpaksa turun ke dalam air, dan sekian lagi, yakni para prajurit berkuda dan angkatan daratnya, menyusur tepi sungai terus maju. Setelah pendudukan Pasya itu berhasil, datanglah utusan dari Raden Wijaya untuk memberitahukan bahwa tentara Raja Jayakatwang mengejarnya sampai Majapahit. Itulah sebabnya Raden Wijaya minta bantuan. Ike Mese segera berangkat ke Majapahit, diiringkan oleh tentaranya sampai Canggu. Kao Sing juga turut berangkat ke Majapahit, tetapi tidak lama ia tinggal di situ. Ia segera pulang kembali ke Pasir karena tidak tahu apakah tentara Raja Jayakatwang itu sudah dekat atau masih jauh. Ia terpaksa kembali lagi ke Majapahit atas perintah Ike Mese, karena pada malam hari diharapkan tiba serangan tentara Daha. Tentara Jayakatwang menyerang dari 3 jurusan. Pasukan yang datang dari jurusan Tenggara dan Barat Daya dapat dihancurkan oleh Kao Sing. 8 hari kemudian, tentara Tartar mengadakan persiapan untuk menyerang Taha atau Daha. Tentara Tartar dibagi menjadi 3 pasukan. 1 pasukan berlayar menuju hulu sungai. 1 pasukan lagi di bawah pimpinan Ike Mese menuju Daha dari jurusan timur. Sedangkan pasukan Kao Sing menyerang dari jurusan barat. Telah ditetapkan bahwa pada hari yang keempat, ketiga pasukan itu akan bertemu di kota Daha. Tentara Majapahit bergerak di belakang. Pada hari yang keempat, kota Daha diserang dari 3 jurusan. Keraton Raja Jayakatwang dikepung. Jayakatwang menyerah. 14 hari kemudian, tentara Tartar yang sedang berangkat ke Majapahit untuk menerima hadiah diserang oleh tentara Raden Wijaya. 3 minggu kemudian, tentara Tartar meninggalkan Jawa dengan membawa tawanan perang yang terdiri dari putra dan perwira Raja Jayakatwang, peta dan surat yang bertuliskan emas yang diserahkan oleh raja kepada pimpinan tentara Tartar. Berulang kali tentara Majapahit menyerang tentara Tartar. Akibatnya tentara Tartar terpecah belah dan terpukul mundur. Itulah sekedar berita dari pihak Tionghoa. Jadi tulisan di atas adalah merupakan goresan kisah dari Tionghoa, sumber dari Tiongkok, seperti yang telah diterjemahkan oleh W.P. Granvald. Tapi di dalam Kidung Harsawijaya tercatat bahwa tentara Tartar membuat pertahanan di ujung Galuh yang terletak di muara Sungai Barat, Sungai Brantas. Bagian di antara mereka naik perahu mudik ke Canggu. Kedatangan tentara itu disambut oleh Majapahit dengan gembira. Raden Wijaya atas nasihat Wiraraja bersikap menyerah kepada Panglima tentara Tartar dan memberitahu bahwa Raja Kertanegara telah wafat.
Penggantinya adalah Raja Jayakatwang di Kediri. Soal menghadap Kaisar Kublai masih ditangguhkan karena keadaan negara belum mengizinkan. Dendam tentara Tartar karenanya dilampiaskan pada Raja Jayakatwang. Tentara Majapahit menggabungkan diri dengan tentara Tartar, kemudian tentara Tartar, Majapahit, dan Madura berkumpul di Tegal Bobotsari. Demikian episode yang ketiga yang menjelaskan tentang kedatangan pasukan Tartar di Pulau Jawa yang ingin menghukum Raja Kertanegara. Tapi menurut sumber berita dari Tiongkok maupun dari lokal banyak menceritakan tentara Tartar mengalami kecelakaan yang amat besar. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti episode yang berikutnya. Selamat bergabung bagi yang baru menemukan channel kami. Subscribe, tombol lonceng notifikasinya satu kali saja. Kemudian di like, komen, dan di-share. Dan bagi yang sudah subscribe, like, komen, dan share, disampaikan jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Terima kasih, matur nuwun, matur sakalangkong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di episode berikutnya.